Ngomongin soal produk smartphone di tahun 2020, banyak brand dari produk smartphone semakin gila-gilaan memproduksi smartphone-nya di bidang sektor desain, chipset, kamera, dan fitur-fiturnya. Jika dibandingkan dengan produk smartphone di tahun 2017, sangat banyak sekali perubahannya. Selamat datang kembali di channel Second Hand, saya Aris. Ini adalah Samsung Galaxy J3 Pro 2017. Bagaimanakah nasibnya smartphone kelas menengah ke bawah ini jika dipakai di tahun 2020 ini? Apakah masih layak dipakai atau tidak? Mari kita cari tahu lagi. Galaxy J3 Pro ini dirilis di pertengahan tahun 2017 dengan bandrol harga awal 2 jutaan. Dan sekarang mungkin kita jarang sekali menemukan produk HP ini dalam kondisi new. Bahkan produk dari family J series belum ditemukan produksi generasi baru lagi sejak tahun 2019 kemarin. Untuk harga secondnya sekarang, HP ini udah berada di pasaran harga di bawah 1 jutaan. Dimulai dari segi desainnya, HP ini membuat desain compact ramping, berbahan dari metal yang menyelimuti cover belakang. Komponen-komponen pada HP ini, pada bagian samping kiri terdapat tombol volume up down, dan SIM tray yang menyediakan triple slot yang terdiri dari dual SIM card dan slot memori eksternal yang bisa diekspansi hingga 256 GB. Di bagian sisi bawah terdapat jack audio 3,5 mm serta port micro USB tipe lama. Serta di bagian sisi kanan terdapat tombol power dan output mono speaker yang menurut saya hasil untuk suaranya masih terbilang biasa aja, nggak cempreng-cempreng amat. Pada bagian layar, HP ini masih membawa komponen home button serta masih mempunyai poni di bagian atas dan bawah. Ukuran layar 5 inci dengan rasio 16:9 yang beresolusi XG 720 pixel x 1280 pixel dengan berpanel PLS TFT 16 juta warna, belum Super AMOLED. Namun kelebihan pada PLS TFT dalam layar HP ini mampu menyajikan bagi penggunanya mendapatkan hasil user interface yang masih enak dipandang. Ketajaman warna tidak pudar meski dilihat dari 70 derajat dari sudut pandang mata kita. Untuk spesifikasinya sendiri, HP ini membawa chipset Exynos 7570 quad-core fabrikasi 14 nanometer dengan kecepatan hingga 1,4 GHz, RAM 2 GB, internal 16 GB, kamera utama 13 megapiksel dan 5 megapiksel untuk selfie kameranya. Basic Android-nya masih Nougat 7.0 yang bisa diupdate software hingga Pie 9.0. serta memiliki kapasitas baterai 2400 mAh. Ngomongin soal performanya, HP ini cukup baik jika dipakai untuk multitasking berbagai aplikasi untuk pemakaian sehari-hari seperti contoh gonta-ganti aplikasi, browsing, cek sosial media, nonton streaming video YouTube, main game standar juga masih enak-enak aja. Asal jangan terlalu berat gamenya ya bos, kasihan nggak akan kuat. Karena chipset yang dibawa kurang mumpuni jika dipaksa untuk bermain game berat. Untuk ketahanan baterainya, meski memiliki kapasitas hanya 2400 mAh aja, ketahanan baterai bisa dikatakan masih cukup lumayan awet jika dipakai untuk pemakaian harian normal. Untuk pemakaian ekstrim pun SOT bisa dicapai 4-5 jaman, tergantung pemakaiannya juga.
se-ekstrim apa pemakaiannya. Kamera utama 13 megapiksel dengan aperture f1.9 yang terletak di belakang, dan 5 megapiksel kamera depan dengan aperture f2.2 yang menurut saya sendiri masih cukup bagus untuk hasil dari capture kamera HP ini. Untuk rekaman videonya, kamera depan dan belakang bisa menghasilkan resolusi Full HD 1080 pixel yang hasilnya seperti ini. Tali Kamal. Titik Kamal. Kamal di mana? Hah? Setelah saya rasakan sendiri, saya bisa kasih kesimpulan dari penggunaan Samsung Galaxy J3 Pro ini. Untuk kelebihan yang masih bisa dirasakan, HP ini masih cocok untuk kita yang suka dengan multimedia, multitasking berbagai aplikasi sosial media. Baterai juga awet jika digunakan untuk pemakaian harian normal. Hasil foto depan dan belakang juga masih cukup bagus. User interface yang didapat juga masih terasa nyaman dipandang. Untuk hasil rekam video juga saya rasa masih lumayan cukup bagus, tidak begitu mengecewakan. Buat video live di sosmed juga masih bisa diterapkan. Intinya masih cukup lumayan. Untuk kekurangannya sendiri, menurut saya jangan berharap lebih untuk fitur-fitur dari kamera. Fitur-fitur dari kamera HP ini masih banyak yang kurang, dan juga tidak menyediakan fitur lain seperti sistem kunci keamanan fingerprint aja juga tidak menyediakan. Namun untuk bermain game-game standar juga sih masih fine-fine aja, masih aman. Tapi untuk game berat ya jangan. Dan untuk menjawab dari pertanyaan apakah masih layak dipakai di tahun 2020 ini, ya masih layak-layak aja sih bos. Dengan alasan harganya yang sudah cukup murah bagi kita yang mempunyai budget pas-pasan. Karena harga secondnya sekarang udah di bawah 1 jutaan. Baterainya juga awet meski mempunyai kapasitas kecil. Kinerja mesin juga masih mumpuni jika dipakai untuk pemakaian harian normal. Yang penting jangan mintai nilai lebih. Untuk memaksakan kinerja performanya aja udah aman. Namun setiap orang pasti mempunyai penilaian yang berbeda-beda. Tidak akan ada yang melarang untuk memilih smartphone dengan sesuai kebutuhan masing-masing individu. Yang terpenting, carilah smartphone sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan nurutin ego kalian. Jadi ya be smart buyer ya bos. Saya rasa cukup sampai di sini dulu review flashback tentang Samsung Galaxy J3 Pro tahun 2017 ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Yang suka bisa like,
dan dislike aja jika tidak berkenan. Second hand pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali dan bye.